Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Bapak Ma'ruf dari MI Al Barokah Badurame, Turi Lamongan. Apa kabar anak-anak sekalian yang ada di rumah? Alhamdulillah. Kalau di sini baik-baik saja, saya harap kalian semua yang ada di rumah juga baik-baik saja. Anak-anak sekalian, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua tokoh animasinya MI Al Barokah yang sekarang hadir, yang ada di kanan dan kiri saya. Marilah kita kenalan dulu dengan mereka. Yang sebelah kanan dulu. Di sini ada Ibu Mikah. Beliau adalah tokoh animasinya MI Al Barokah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak Ma'ruf. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Walaupun di masa pandemi, tapi tetap semangat. Iya. Sekarang yang ada di kiri saya, beliau adalah Bapak Mibar, tokoh animasinya MI Al Barokah juga. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Tetap semangat, Bapak Ma'ruf. Pasti dong, harus tetap semangat biar bebas dari corona. Oke, bagus sekali. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan materi di video pembelajaran kali ini. Anak-anak, marilah kita ikuti video pembelajaran kali ini, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI kelas 3 yang berjudul Keadaan Penduduk Arab Sebelum Islam. Oke, anak-anak, mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak sekalian. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama agar belajar kita kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, sebelum saya lanjutkan, ada yang tahu di manakah Nabi kita Muhammad dilahirkan? Iya, betul. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya tahun 571 Masehi. Sedangkan kota Mekah itu sendiri terletak di Jazirah Arab atau Semenanjung Arab. Disebut Semenanjung karena tempatnya merupakan hamparan padang pasir yang luas sekali. Negara Arab yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Arab Saudi terletak di benua Asia, tepatnya di antara 15 derajat lintang utara hingga 32 derajat lintang selatan, dan antara 34 derajat bujur timur hingga 57 derajat bujur timur. Luas kawasannya adalah kurang lebih 2.240.000 km persegi. Anak-anak, bangsa Arab pada masa sebelum Islam sangat maju. Bahasa mereka sangat indah dan kaya. Syair-syair mereka sangatlah banyak. Dalam lingkungan mereka, seorang penyair sangatlah dihormati. Tiap tahun di Pasar Ukaz, Pasar Madinah, dan Pasar Dhul Majas diadakan deklamasi sajak yang sangat luas. Selain itu, masyarakat Arab memiliki tradisi yang tidak terpuji yang dilakukan secara turun-temurun. Mereka melakukan hal-hal yang tidak beradab dan tidak berperi kemanusiaan. Apa saja anak-anak? Yang pertama adalah mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Bagi masyarakat Jazirah Arab, kelahiran bayi perempuan adalah aib bagi keluarga dan tidak berguna. Karena bayi perempuan tidak bisa diajak berperang. Karena pada zaman sebelum Islam sering terjadi peperangan antara suku.
Yang kedua adalah judi dan mabuk-mabukan. Sebelum kedatangan Islam, perjudian dan mabuk-mabukan adalah hal yang biasa bagi mereka. Ketika berjudi, mereka menjadi lupa diri dan mempertaruhkan apapun yang mereka miliki, termasuk juga harta, hewan ternak, rumah, bahkan istrinya. Kemudian suka merampok. Mereka suka merampas atau merampok kafilah atau rombongan dagang yang lewat di gurun pasir. Ada lagi suka ketika berdagang itu curang, timbangan dikurangi dan menimbun barang dagangan agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada hari-hari berikutnya. Ada lagi yaitu sukanya itu berperang antar suku, sehingga terjadi perselisihan dan peperangan antara suku. Bahkan mereka saling membunuh yang disebabkan hanya masalah-masalah kecil saja. Anak-anak, terdapat beberapa bentuk pemujaan dan penyembahan yang dianut oleh bangsa Arab. Di antaranya adalah ada yang menyembah malaikat. Mereka menganggap bahwa malaikat itu adalah anak-anak Tuhan. Selanjutnya ada yang menyembah jin, hantu dan roh leluhur. Mereka beranggapan bahwa jin, hantu dan roh leluhur dapat memberikan keselamatan dan berkah. Lalu ada juga yang memuja bintang-bintang. Di samping itu mereka juga percaya tahayul dan benda-benda keramat. Dan yang paling banyak mereka menyembah dan memuja berhala atau patung. Mereka membuat sendiri patung-patung itu. Bahkan di zaman jahiliyah, di sekitar Ka'bah ditempatkan 360 patung atau berhala. Dan berhala yang paling terkenal di Jazirah Arab adalah Lata, Uzza, Manah, dan Hubal. Anak-anak, karena Jazirah Arab sebagian besar wilayahnya adalah gurun pasir yang tandus, kering dan berbatu, maka pepohonan yang tumbuh di situ kebanyakan adalah kurma dan anggur. Rerumputan dan pepohonan hanya bisa tumbuh di sekitar oase. Oase adalah mata air di tengah padang pasir. Sedangkan hewan yang terdapat di sana adalah onta, keledai, kuda, dan domba. Untuk mata pencaharian penduduk Arab adalah berdagang dan berternak atau mengembala. Penduduk Arab hidupnya bersuku-suku. Penduduknya sangat teguh dan terikat dengan sukunya masing-masing. Kepala pemerintahan pada waktu itu dipegang oleh kepala suku. Adapun masyarakatnya berasal dari 3 macam suku, yaitu yang pertama suku Arab kuno yang disebut juga Al-Arab Al-Badi'ah. Yang kedua suku Arab asli disebut Al-Arab Al-Aribah. Dan yang ketiga suku Arab pendatang yang disebut juga dengan Al-Arab Al-Musta'ribah. Anak-anak sekalian, demikian materi singkat yang bisa kami sampaikan di video pembelajaran kali ini. Selanjutnya waktu kami serahkan kembali kepada Bapak Ma'ruf. Dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan dalam menyampaikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa anak-anak. Alhamdulillah, pelajaran SKI kelas 3 telah selesai. Oke, anak-anak sekalian, karena pelajaran sudah selesai, saya mewakili Bapak Mibar dan juga Ibu Mika apabila menyampaikan materi pada saat ini ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan dan tetap ceria. Madrasah hebat bermartabat.